untuk masuk dalam surga hanya perlu 4 kata Nabi. Yang pertama ibu jaga apa? Jaga sholat. Yang kedua ibu jaga puasa. Yang ketiga mohon maaf ibu jaga apa? Diri ibu. Kelamin ibu jaga, jangan pernah selingkuh, jangan pernah hubungan dengan laki-laki lain. Yang keempat apa? Jaga harta benda suami ibu. Maka hadis berikutnya dikatakan apa? Pilihlah pintu surga yang mana ibu mau. Ini saya yakin ibu-ibu tadi turun untuk majelis ta'lim, cium tangan dengan suaminya. Cium tangan tak bu? Cium tangan tak? Jangan cium tangan setahun sekali. Itu mendekat nak apa? Ada. Jadi insya Allah yang masih ada suaminya, maka nanti sebelum turun majelis izin dengan suaminya, cium tangan suaminya. Berapa kali bu? 40 kali. Saya resek itu. Supaya apa bu? Supaya barakah dari suami ini. Jangan sampai ibu turun kemana? Ibu turun majelis ta'lim tanpa mendapatkan ridha. Saya ada cerita nih bu. Saya ada cerita buat bu. Ini satu cerita habis itu kita selesai ya bu ya. Jadi saya ada cerita. Saya ini background saya setelah pulang dulu membantu ada masyarakat sekitar kami ini tidak berangkat umroh 12 orang. Jadi kata abah saya, bang, kau harus buka perusahaan umroh, kemudian kau tolong di masyarakat sekitar kita. Akhirnya 12 orang ini tidak berangkat ditimpa oleh orang lain, saya bantu berangkat terus sampai detik ini. Jadi kemarin saya baru pulang, seminggu yang lalu saya baru pulang dari Saudi, saya bawa jamaah umroh. Jadi ibu-ibu, ada satu nenek, ini cerita nyata saya alami. Nenek ini daftar di kantor saya. Setelah kita daftar, kita terima ini nenek bu, dia berangkat bertiga, anaknya perempuan dan anaknya laki-laki sama nenek ini. Kan tidak mungkin orang daftar mau berangkat umroh dengan kami. Kita tanya mana suaminya, mana ini, tidak mungkin. Kita juga akal. Sampai di Madinah, nenek ini umurnya kira-kira 70 tahun. Berapa bu? 70 tahun. Kemudian di Madinah luar biasa. Kayak ibu lah yang tadinya rindu dengan Rasulullah setiap hari Rasulullah rindu. Kira-kira ibu rindu nggak dengan Nabi? Bagaimana kerinduan ibu? Apa yang ibu buktikan dengan kerinduan kepada Rasulullah? Bagaimana perasaan ibu nanti mungkin minggu depan merasakan ketika ibu baca sholawat, ibu berada dalam rohnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar bukan meneteskan air mata. Suara sudah mampu, hanya air mata saja tidak mampu menetes. Kenapa? Saking keraskah hati kita. Apa bukti cinta kita kepada baginda Nabi? Kenapa mata ini tidak mampu meneteskan saking rindu? Sementara Nabi ketika ditanya sambil menangis Rasulullah menjawab. Ada orang kata Nabi yang sangat cinta kepadaku, sangat rindu kepadaku. Kata sahabat, kami kayak Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Engkau ashabi, kalian itu sahabatku. Tapi ada sekelompok manusia, kata Nabi, yang mana dia tidak pernah melihatku, tapi dia mencintaiku. Siapa? Ikhwani, saudaraku, dia tidak pernah melihatku, tapi dapat mencintai. Tapi kita ini tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah jumpa Nabi, bahkan nak tidur pun tak pernah mikirkan Nabi. Insya Allah malam hari ini sebelum tidur wudu, habis itu berpikir, ya Allah aku malam ini ingin mimpi Nabi. Bisa bu? Semoga kita dapat berjumpa dengan Allah. Amin ya Allah. Saking apa? Nabi saja saking rindunya dengan kita. Makanya kita dibilang bukan sahabat Nabi, kita bilang ikhwani, saudara-saudaraku kata Nabi, yang mana tidak pernah melihatku tapi mencintai. Adakah orang yang tak pernah nengok tapi cinta kepada Nabi? Ada bu, ibu ini kan masya Allah mungkin sudah punya menantu semua. Kira-kira ibu kalau nak nengok menantu ibu tu nengok dulu bukan kan terima ya? Nengok orang betul tak bu? Kalau anak ibu perempuan, ini anak ibu perempuan pengen terima menantu laki-laki. Laki-laki ibu tengok apa ni dulu? Akhlaknya dulu.
Bukan aja dulu. Hantar itu apa? Yang pertama harus ibu lihat kalau menerima menantu laki-laki adalah sholatnya. Kalau anak laki-laki calon menantu ibu lihat sholatnya, maka dia baik. Kalau dia sholat, kenapa? Sholat adalah puncak segala-galanya. Yang kedua, kalau anak ibu laki-laki mau terima menantu perempuan, apa yang itu tengok? Cantiknya. Adik laki-laki tengok sholatnya. Kalau anak calon menantu ibu perempuan, apa itu tengok? Ibu tengok bukunya. Kalau bukunya panjang, maka anak ibu boleh cakap. Jadi tengok apa? Bukunya. Kalau bukunya pendek, maka apa yang terjadi? Maka itu wanita baik-baik. Itu wanita soleh. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang wanita punya panjang bercakai-cakai karena tempat syaitan. Apa mungkin nanti dia akan masak tempat setan buang kotoran di lauk-lauk anak ibu? Bisakah anak ibu menjadi anak yang alim? Kenapa? Karena nanti ibu punya cakai yang paling selamat anak ibu juga. Kalau ibu nanti panjang, terkadang-kadang badan ibu. Kalau dia mahal, betul? Jadi kalau memang anak perempuan, bukunya, kalau bukunya pendek-pendek berarti ini anak soleha insya Allah. Kenapa tidak sholatnya dulu? Karena itu menjadi tanggung jawab suami. Tapi kalau suami yang tak sholat, maka jangan ibu terima. Kenapa? Allah saja yang meninggalkanmu, apalagi anak ibu. Betul tak? Allah saja, Tuhan dia meninggalkan, apalagi anak. Jadi nenek tadi kembali nenek tadi masuk kota Mekah kami melaksanakan ibadah umroh. Nenek ini dari ujung kepala sampai ujung kakinya bu tidak bisa masuk dalam pintu Ka'bah. Masuk ke Masjidil Haram tidak bisa. Kenapa? Alasannya kepada saya dia bilang minta maaf saya sakit perut ya. Pengen ke toilet. Saya bilang nenek kalau nenek tadi ke kamar hotel ganti ihramnya maka kena dam potong kaki karena dia sakit panas tapi dia malu dengan kita. Akhirnya apa dibawa anak perempuannya batalkan umrohnya saat itu, dia pulang ke kamar hotelnya tidak jadi umroh. Saya bilang tunggu saya di kamar nanti saya datang. Setelah kami selesai semua tawaf dan sa'i selesai, saya datang ke kamarnya itu. Alasannya itu apa? Dia sakit perut. Oke. Kan sholat subuh, kita kan biasanya ibadah umroh kan tengah malam. Sholat subuh dia tak ke masjid, zuhur dia tak ke masjid. Kemudian sampai asar, dia juga tak ke masjid. Saya udah nggak tahan. Ini nenek kenapa nggak mau ke masjid? Saya panggillah yang sepuh-sepuh nih, yang ada umur yang bisa ngomong sama nenek. Karena saya masih muda. Saya tanya, Nek, ini ada tua-tua yang sepuh-sepuh ini. Mereka beliau ini mau tanya, kenapa nenek ke masjid? Kan saya udah bayar 10 juta, tidak ke masjid. Apa masalahnya? Wah, dia cerita dengan saya begini, bang, begini, banyak habis dia. Akhirnya saya tekan sekali. Ketika itu muadzin Isya, yang ketua-ketua kita nih yang dewan-dewan ini kan ke masjid. Saya tekan ini anak perempuannya nangis. Apa anak perempuannya bang? Janganlah marah. Saya bilang saya bertanggung jawab untuk membimbing ibunya. Tapi kenapa ibunya tidak ke masjid? Kan ada masalah. Ini belum potong kambing lagi nak dam. Akhirnya apa? Nenek tadi bilang dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya panas luar biasa. Usut punya usut saya tanya dengan anak laki-lakinya, saya cerita bincang dengan anak laki-lakinya. Rupanya dia masih punya ayah. Dia masih punya ayah. Berarti saat ibu tadi masih punya suami. Waktu dia berangkat umroh tidak izin dengan suami. Sehingga apa? Kita telepon suaminya. Apa suaminya bilang? Aku tidak ridho. Bayangkan bu, aku tidak ridho. Saya bilang Bang Haji, ridhoi istri Bang Haji. Enggak. Oh macam-macam komentar suami. Akhirnya 6 jam kemudian saya telepon lagi, mungkin sudah dulu karena kita ceritakan ini nggak bisa
ketika punya anak satu, suaminya ada salah kecil saja, tapi membekas di hatinya. Sejak saat itu dia dendam kepada suaminya. Jadi berapa tahun dia dendam, Bu? 50 tahun dia dendam dengan suaminya gara-gara hal sepele. Na'udzubillah. Jadi ibu hati-hati. Bahkan kata Nabi, kalau tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, maka aku perintahkan semua wanita itu menyembah suaminya. Saking mulianya suami itu. Tapi banyak wanita-wanita sekarang yang tidak mengindahkan ini, sehingga terjadi pada dunia tadi. Akhirnya apa? Ketika suaminya mengatakan aku ridho, malam itu juga saya bawa ke Tan'im, tanah halal, untuk ngambil miqat. Akhirnya baru dapat masuk Allah dan saya. Kenapa? Umur 50 tahun dia dendam dengan suaminya, dia jauhkan anak-anak dari suaminya, dia jauhkan cucu-cucunya dari suami. Tapi masih berhubungan badan, na'udzubillah. Selama 50 tahun dia dendam kecil kepada suaminya. Makanya ibu-ibu sebelum turun majelis, cium tangan suaminya pergi kerja, cium tangan suaminya. Ini enggak, setiap tahun sekali ya, kamu cium tangan. Itu pun nak minta duit belajar kok. Betul tak, Bu? Ngaku, Bu. InsyaAllah balik dari ini, InsyaAllah sadar semuanya, ketemu suaminya di saya. Saya tak ketemu suaminya. Nah, kamu jangan teteh banget di suaminya, kasihan suaminya. Bahkan nanah dan darah yang keluar dari hidung suamimu, engkau bisa itu tidak mampu menggantikan suami, ridhoan suami. Kalau kami seorang anak laki-laki ridhonya kepada ibunda kami, tapi seorang istri ridhonya adalah di suami. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga ada di ridho suami. Jadi kalau ibu tidak mendapatkan ridho suami, hati-hati, gak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Allah letih ya, iman di sana, ini sana, tapi tidak dapat ridho suami. Tapi insyaallah malam hari ini pulang ketemu suaminya, langsung cium tangan, minta maaf. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu dengan cerita-cerita akhlak-akhlak daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Bu pengen umroh nggak semuanya? Pengen umroh semuanya? Kapan rencana mau berangkatnya? Insyaallah nanti boleh bersama Ustaz Marhumi kita baca selawat di kota Madinah sama-sama. Amin. Amin ya Rabbal. Nanti kapan tentukan waktunya bersama Ustaz pembimbing kita baca selawat bersama-sama. Selama ini bertahun-tahun kita membaca selawat di masjid antar masjid luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semuanya dan kita satu majlis ini dapat berkumpul dan sholawat di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma mitna bil iman wansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja